Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Ajam Center yang saya cintai. Baraya, satu minggu ini banyak sekali yang masuk ke messenger saya atau ke kolom komentar di YouTube, IG, dan Twitter saya. Rata-rata menyampaikan minta penjelasan istilah-istilah dan pengertian yang sering saya gunakan dalam video-video saya, baik dengan Bapak Wali Kota Cimahi ataupun dengan Ketua DPRD. Baraya Ajam Center, pada saat ini saya sengaja bikin video ini untuk merespon dan menjawab apa yang menjadi pertanyaan sahabat-sahabat dan Baraya Ajam Center seluruhnya. Dari sekian banyak pertanyaan itu, rata-rata yang mempertanyakan kebanyakan adalah terkait dengan istilah-istilah RPJP, RPJMD, RKPD, dan lain-lain. Maka izinkan saya untuk memberikan penjelasan terkait hal itu. Istilah yang pertama adalah RPJP, kepanjangan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah selama 20 tahun. Yang kedua, RPJMD atau kepanjangan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah selama 5 tahun. Yang ketiga, RKPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahunan. Oke, 3 dulu. RPJP selama 20 tahun diterjemahkan dalam RPJMD diturunkan selama 5 tahun. Tapi RPJMD di dalamnya terkait dengan visi misi wali kota terpilih. Nah, dalamnya adalah RPJMD. Dari RPJMD yang 5 tahunan itu tema-tema besarnya diturunkan dalam bentuk RKPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah dalam kurun waktu 1 tahun. Oke. Jadi sudah dipahami tuh sampai segitu. RPJP, RPJMD, RKPD. Ketiga-tiganya harus memiliki ketersambungan dengan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi ataupun nasional. Nah, RKPD yang bentuk tahunan ini disusun oleh pemerintah daerah menyandingkan aspirasi yang bersifat bottom up dari bawah ke atas lewat musrenbang, musyawarah rencana pembangunan. Musrenbang di tingkatan RW, kelurahan, kecamatan, SKPD, dan kota itu mengisi RKPD disandingkan dengan rencana kerja dari perangkat daerah. Nah, 2 itu menjadi 1 RKPD. Nah, pembentukan RKPD ini harus berdasarkan 3 prinsip. Pertama, prinsip partisipatif tadi lewat musrenbang. Prinsip sustainable harus berkelanjutan karena bagian dari RPJMD, holistik, menyeluruh, menyangkut terkait dengan berbagai aspek kehidupan. RKPD yang sudah disusun itu oleh pemerintah daerah nanti sebagai acuan oleh pemerintah daerah untuk menyusun kebijakan umum anggaran atau KUA dan prioritas dan plafon anggaran sementara atau PPAS, disingkat
KUA dan PPAS. KUA dan PPAS ini yang disusun oleh pemerintah daerah lewat TAPD. TAPD itu tim anggaran pemerintah daerah yang dipimpin oleh Sekda, dibawa kepada DPRD, dibahas bersama dengan DPRD. Pembahasan bersama terkait KUA dan PPAS ini setelah diketuk, disepakati oleh kepala daerah dan DPRD, maka jadi acuan oleh SKPD, kepanjangan dari Satuan Kerja Pemerintah Daerah. Dinas-dinas tuh, dinas, badan, segala macam. Untuk apa acuannya? Untuk menyusun RKA, kepanjangan dari Rencana Kerja dan Anggaran masing-masing SKPD. Nah, RKA itulah yang menjadi rencana kegiatan, rencana program dan kegiatan. Di dalamnya sudah disusun programnya apa, kegiatannya apa, kemudian outputnya apa, outcome-nya apa, impact-nya apa, benefit-nya apa. Sampai juga ditentukan terkait dengan lokus fokus dari kegiatan yang ada di RKA. Nah, RKA itu menjadi APBD. Nah, sebelum disahkan adalah RAPBD, Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Nah, Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah setelah disahkan menjadi APBD. RKA menjadi lampiran dari penjabaran APBD. Nanti ke sana jadi apa? Jadi DPA gitu. Nah, gitu. Baraya Ajam Center, mudah-mudahan penjelasan tadi memberikan pemahaman dan mempermudah untuk memahami video saya yang berdialog dengan wali kota dan ketua DPRD, baik kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memiliki kewenangan arah pembangunan kota dan pelaksana peraturan daerah dan lain-lainnya. Tentu di dalamnya adalah kuasa pengelola anggaran. Ataupun video yang membahas pemerintah daerah tentang unsur penyelenggara pemerintah DPRD yang punya kewenangan fungsi yang tadi yang kemarin, fungsi penganggaran, fungsi penyusunan peraturan daerah, fungsi pengawasan. Baraya Ajam Center, sekali lagi saya sampaikan ini bentuk respon saya, mudah-mudahan mempermudah untuk memahami dialog perbincangan saya, pembahasan-pembahasan di video channel YouTube Ajam Center. Jangan lupa di subscribe ya untuk mendukung channel ini, karena channel ini adalah channel yang menyajikan pendidikan politik. Komentari, silahkan komentari. Kalau tidak ada yang dipahami, kalau yang tidak dimengerti, silahkan tulis di komentar channel saya. Kalau perlu kritisi untuk membangun channel ini. Jangan lupa like juga klik loncengnya agar tidak tertinggal video terbaru. Yang penting subscribe ya, subscribe dulu, di subscribe. Ihdinas syiratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.